Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Teddy Aldiansyah. Sekarang kita sudah memasuki ke bab yang kedua, yaitu tentang networking model. Nah, apa saja sih di dalam networking model itu? Oke, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama. Di sini ada outline-nya. Nah, di dalam outline ini ada beberapa yang akan kita jelaskan. Yang pertama itu konsep, kemudian TCP/IP model, encapsulation dan decapsulation atau bisa disebut dengan name of TCP/IP message. Dan yang terakhir itu ada OSI layer model. Oke, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang konsep. Nah, jadi kita mengetahui bahwasanya jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling berkomunikasi. Nah, langkah yang tepat dalam memasuki pembelajaran administrasi jaringan, tentunya kita perlu mengetahui basic fundamental jaringan komputer yang terlebih dahulu. Nah, di antara langkah yang tepat untuk bisa mempelajari fundamental jaringan komputer ialah dapat mempelajari networking model. Sebenarnya networking model itu apa saja sih? Jadi, networking model adalah suatu aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan perangkat komputasi bisa saling terhubung karena untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling berkomunikasi. Nah, aturan tersebut yang disebut dengan networking model, jadi bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standar networking model yang tersedia. Sebelumnya networking model lahir itu setiap vendor memiliki networking model tersendiri. Nah, salah satu contohnya pada tahun 1975, IBM membuat sistem arsitektur network atau bisa disingkat dengan SNA. Dan vendor-vendor lain pun membuat network modelnya sendiri-sendiri. Dan misalnya jika suatu jaringan komputer itu akan terjadi dari beberapa vendor, maka akan kesulitan untuk menghubungkan antar vendor karena mereka memiliki networking modelnya sendiri-sendiri. Nah, maka dari itu datanglah Open Network Model, yaitu yaitu pembuka agar setiap vendor dapat saling komunikasi dan bertujuan untuk menjembatani antar vendor tersebut. Jadi setiap vendor itu hanya menggunakan satu networking model yang sama, entah itu OSI model ataupun TCP/IP model. Nah, oke, mungkin itu saja untuk pembahasan mengenai konsep ya. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang TCP/IP model. Nah, jadi TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini komen yang digunakan. Jadi TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer utamanya yang berbeda network itu bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi TCP/IP model terdiri dari 4 layer, namun penerapan dalam real network TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Begitupun pada exam CCNA di Cisco itu menganggap bahwa TCP/IP terdiri dari 5 layer. Nah, oke, selanjutnya kita membahas TCP/IP application layer. Nah, jadi application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antara contoh service dari application layer itu seperti HTTPS, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan sebagainya. Nah, HTTPS itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server dan ilustrasi gambarannya pada
gambar di bawah sini ya teman-teman, kalian bisa lihat. Nah, HTTPS itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Nah, di sini ada ilustrasi gambarannya ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ada clean dan ada web server. Jadi simpelnya ketika kita membuka situs web, maka sebenarnya kita mengakses web server dari website tersebut. Nah, ketika clean melakukan request suatu website, maka nanti si web server akan reply request tersebut. Dan isi balasan requestnya itu terdiri dari HTTPS header. Nah, di dalam HTTPS header itu akan ada banyak sekali informasi, di antaranya ada banyak sekali status. Nah, jadi ini contoh bagaimana HTTPS bekerja. Tidak hanya HTTPS, ada contoh lain dari aplikasi layar seperti mengirim email atau menerima email. Dan mungkin kita tidak sadar saja dalam penggunaan aplikasi layar. Oke, selanjutnya kita akan membahas layer berikutnya, yaitu transport layer. Nah, perlu kalian ketahui bahwa jika di application layer terdiri dari banyak sekali contoh ya, seperti HTTPS, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan sebagainya. Nah, akan tetapi jika di transport layer hanya ada dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Dan fungsi dari transfer layer adalah menyajikan atau memberikan service ke aplikasi layer. Nah, salah satu service yang disediakan oleh transfer layer khususnya pada TCP itu adalah TCP Error Recovery. Nah, salah satu mekanisme yang disediakan oleh transfer layer khususnya pada TCP itu adalah Error Recovery Mechanism. Nah, dan di sini ada gambaran ilustrasinya ya teman-teman. Cara kerja error mekanisme yang disediakan oleh TCP ketika suatu client melakukan request ke web service suatu website, nantinya akan reply dengan respon. Kalau misalnya di application layer itu responnya berupa HTTPS respon yang berisikan HTTPS header dan data. Nah, pada bagian transport layer, HTTPS header dan data tersebut akan ditambahkan TCP header yang nantinya akan dibungkus menjadi segmen yang kemudian nantinya akan ditransfer ke perangkat jaringan. Nah, masalahnya adalah bisa saja respon yang diberikan oleh web server itu terdapat hilang atau error di tengah jalan. Mungkin di jaringan itu overload. Artinya sudah banyak komunikasi dan bandwidth tidak mencukupi. Jika terjadi kejadian seperti ini, maka nanti client akan melakukan request lagi dan nantinya web server akan mengirimkan ulang untuk paket yang hilang tadi agar memastikan data terkirim dengan baik. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang TCP/IP network. Nah, jika di network layer itu hanya ada satu contoh, yaitu IP. IP merupakan nama dari perangkat komputasi pada jaringan komputer yang berguna untuk bisa berkomunikasi antara satu perangkat dengan perangkat lainnya. IP itu menyediakan IP IP itu menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing. Untuk sekarang, IP menyediakan dua versi yang dapat digunakan, yaitu IP versi 4 dan versi 6. Nah, yang pertama itu ada addressing ya. Jadi kalau yang addressing itu bahwa IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Nah, yang kedua itu ada routing. Routing salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos mencari route tercepat untuk sampai tujuan. Nah, oke, kita akan melanjutkan ke layar berikutnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua layar sekaligus, yaitu data link dan physical layer. Untuk data link layer itu mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Nah, physical layer itu apa?
Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer atau mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Jadi misalkan kita mempunyai satu perangkat yang ingin komunikasi dengan perangkat lainnya, maka dibutuhkan perantara yang dihubungkan baik itu menggunakan wireless ataupun wireless. Nah, jadi physical layer mendefinisikan secara nyata apa yang digunakan dan diperlukan untuk menghubungkan antar perangkat. Dalam hal ini biasa kita menggunakan kabel UTP untuk yang berbasis wireless dan menggunakan gelombang elektromagnetik untuk yang berbasis wireless. Nah, dan kita kembali lagi terkait data link yang dimana layer ini berfungsi untuk mendefinisikan protokol yang dibutuhkan oleh physical layer. Nah, salah satu fitur pada data link layer ialah FCS atau bisa disebut Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism. Bisa mendeteksi kalau ada error, namun hanya mendeteksi error saja tanpa ada record RP. Jadi berbeda dengan yang ada di TCP pada transfer layer sebelumnya ya. Kalau yang recovery itu mengirim ulang, adapun detection itu hanya mendeteksi. Jadi secara sederhana adalah ketika di suatu jaringan komputer itu ada error yang dideteksi data link, maka data link akan bekerja sama dengan transfer layer dalam mendeteksi dan recovery error. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan TCP/IP, data link layer, dan physical layer. Oke, selanjutnya kita akan membahas encapsulation dan decapsulation. Saat ini telah lengkap, sudah kita membahas terkait layer yang tersedia pada TCP/IP model. Dan pada kesempatan kali ini, mari kita mengenal terkait istilah encapsulation dan decapsulation. Nah, kita ke pembahasan yang pertama dulu ya, yaitu tentang encapsulation. Oke, encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation maka itu sebaliknya. Nah, encapsulation itu membungkus data dengan beberapa header. Bisa kita lihat pada ilustrasi gambar di sebelah sini ya, teman-teman. Jika kita memiliki data yang bermula dari application layer yang kemudian akan diarahkan ke transfer layer, di bagian ini akan ditambahkan TCP dan UDP layer. Kemudian dilanjutkan ke network layer. Bagian ini akan diberikan header berupa IP. Setelah itu dilanjutkan data link layer. Pada bagian ini akan ditambahkan header dan trailer. Kemudian ketika sampai pada bagian physical layer itu sudah berbentuk byte ya. Kemudian binernya akan dikirim ke receiver. Maka yang dilakukan oleh receiver ialah decapsulation. Jadi bisa dimengerti ya teman-teman, yang dilakukan oleh sender ialah encapsulation, yaitu membungkus data aslinya dengan beberapa header sampai akhirnya berbentuk byte, kemudian akan dikirim ke receiver. Dan ketika sampai receiver, byte-nya itu akan dilakukan proses decapsulation agar menjadi data lagi. Oke, selanjutnya kita akan membahas pembahasan yang terakhir, yaitu tentang OSI layer ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Pada awal pembahasan tentang networking model, saya menyebutkan bahwa terdapat dua open network model yang familiar dan tersedia saat ini, yaitu OSI model dan TCP/IP model. Dan sebelumnya juga sudah kita singgung bahwa saat ini yang digunakan hanya model TCP/IP. Nah, kenapa TCP/IP? Karena perkembangan protokol dan perkembangan model. Nah, TCP/IP itu yang lebih dominan, itulah mengapa semua vendor menggunakan TCP/IP model. Nah, untuk saat ini model yang sering digunakan
Nah, untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP/IP. Karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya, TCP/IP lebih dominan dibanding oscillator, namun oscillator bisa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat gede. Banyaknya vendor tadi itu bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifik minimum oleh ISO, atau bisa disebut International Organization for Standardization, pada tahun 1984, yaitu dengan nama ISO, atau bisa disebut Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Nah, supaya ada penyamaan spesifikasi yang umum yang bisa digunakan oleh banyak vendor. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan di bab 2 ini tentang networking model. Sampai mau di bab selanjutnya.